Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang pertambangan lagi. Yang pertama adalah Antam, yang kedua adalah Inco, yang ketiga adalah Tins, yang keempat adalah MDKA, dan yang kelima adalah Akra. Oke, langsung saja kita akan analisa yang pertama. Antam kemarin ditutup naik 6,26% di harga 1780. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Antam seminggu ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, Antam ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi dia kemarin itu break resisten dan dia berada di atas resisten. Kalau dilihat dari volumenya pun juga bagus, jadi ada kenaikan dari hari sebelumnya. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk Antam ini menarik sekali. Jadi teman-teman jika ingin memiliki saham Antam, saya sarankan untuk membeli di support, yaitu supportnya adalah sekitar 1755 ya teman-teman. Jadi saya tunggu turun dulu ya, intinya saya wait and see aja dulu untuk Antam, karena ini kemarin sudah naik tinggi 6,26%. biasanya akan ada penurunan sedikit, nah itu akan lebih baik lagi. Setelah break resisten itu biasanya ada penurunan sedikit, dan itulah saatnya untuk spike buy. Seperti itu untuk Antam. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah Inco. Inco kemarin ditutup naik 9,61% dari harga 5.700. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, selama satu minggu Inco ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal, Inco ini juga sama dengan Antam ya teman-teman. Dia sudah break resisten di harga 5.500 dan dia sekarang sudah berada di harga 5.700. Kalau dilihat dari volumenya pun juga ada kenaikan di atas rata-rata. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi sudah saatnya ada penjualan. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa untuk Inco ini saya lebih memilih wait and see aja dulu. Juga untuk Inco, tapi ini menarik ya teman-teman jika membeli di support, karena sekarang sudah RBS, yaitu resisten become support di harga 5.500. jadi spike buy saja di harga 5.500 ya. Mungkin penurunannya ada 3%, ini bagus. Kalau beli sekarang ini nanti mengkhawatirkan ya teman-teman. Kalau Senin beli lalu dibuat turun dulu kan, nah bisa floating loss langsungan. Nah itu saya tidak menyarankan untuk membeli di pucuk, karena ini sudah berada di pucuk. Lebih baik tunggu aja saat koreksi ya, insight-nya nanti ya bisa saja mantul seperti ini. Seperti itu untuk Inco. Saya lebih memilih menunggu saja, wait and see aja dulu. Lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah Tins. Tins kemarin ditutup menguat 3,62% di harga 1.430. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell, jadi sekitar satu mingguan ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Tins ada distribusi ya, sama berarti sesuai dengan transaksi asing tadi. Oke, lanjut ke analisa teknikalnya. Secara teknikal, Tins ini sebenarnya juga menarik ya teman-teman. Jadi ini adalah insight saya sebelumnya, dia membentuk double top dan dia berpotensi menuju ke bawah. Ternyata dia diangkat di sini. Kalau dilihat dari volumenya pun juga menarik, jadi dia ada kenaikan. Kalau dilihat dari MACD juga sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini juga sudah jenuh beli. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk Tin juga sama, saya lebih memilih wait and see aja dulu. Jadi saya tunggu di support. Dan tunggu di support kan enak ya teman-teman. Itu supportnya kira-kira berapa? Untuk support Tin saya rasa ada di harga 1.380. Jadi saya tunggu aja di support, nanti kalau dikasih turun lah itu baru bisa spike buy. Targetnya kemana? Targetnya kira-kira jika teman-teman membeli di support atau paling tidak di sini itu bisa sekitar 10%-an itu kalau ditarik naik. Paling tidak nanti kalau membeli di support itu cut loss-nya juga 3%, kalau ditarik naik itu profitnya bisa sekitar 10%-an. Itu untuk Tins. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah MDKA. MDKA kemarin ditutup menguat 6,61% di harga 4.030. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell.
Kalau dilihat dari broker summary selama 1 mingguan itu ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal MDK ini juga sangat menarik sekali. Kalau dilihat dari volumenya pun juga ada kenaikan. Kalau dilihat dari MACD juga sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas sudah mulai terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli. Lalu gimana untuk insightnya? Teknikalnya yaitu karena dia sudah break resisten, teman-teman spike buy saja di harga support. Jadi di harga support 3.950. Kalau sekarang mungkin jarak antara supportnya itu sekitar 1% ya teman-teman. Jika teman-teman rela 1% mungkin bisa floating loss, maka bisa saja dibeli. Kalau saya lebih menunggu spike buy saja, barangkali dikasih 1% turun terus bisa langsung mantul ke atas. Target di resisten berikutnya itu ada sekitar 8%, jadi lumayan bagus sekali untuk MDKA, jadi menarik. Tapi diselamatkan ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Jadi membeli di harga 3.950 ini juga sangat bagus, jadi membeli saja di support. Oke, lanjut ke saham yang terakhir yaitu adalah Akra. Akra kemarin ditutup terkoreksi 1,81% di harga 1080. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary 1 mingguan itu ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Akra ini sebenarnya juga sudah menarik ya teman-teman. Jadi ini adalah insight saya sebelumnya. Ternyata dia sudah mantul di resisten, kemarin sudah naik berturut-turut lalu terkoreksi juga selama 5 hari berturut-turut dan dia ditarik naik lagi. Lalu gimana untuk insightnya? Ya, untuk insightnya kalau dilihat dari volumenya pun ini masih biasa. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sudah jenuh beli. Lalu gimana untuk insightnya? Saya rasa ini teman-teman dia sudah mengenai garis TP ya teman-teman. Jadi saya lebih memilih wait and see saja dulu kalau sudah mengenai garis TP. Jika teman-teman punya barang di sini bisa hold dulu karena ini merupakan salah satu target saya kemarin. Jadi ini adalah TP1, ini adalah target saya pada tanggal 20 Juli kemarin. Ini sudah terkena hit TP dan seharusnya dia sudah terkoreksi dahulu. Tapi jika teman-teman ingin jual barang sebagian juga tidak masalah karena itu merupakan salah satu dari pengamanan profit. Itu kalau saya Akra ini lebih memilih wait and see saja dulu, barangkali nanti dikasih koreksi dulu karena supportnya ada di harga 1015. Seperti itu untuk Akra. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Silahkan request jika ada saham yang ingin di request dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.